Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Utami, NIM B230612220, kelas 02J. Mahasiswi Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Megabuana Palopo, tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya akan memberikan edukasi pelayanan promotif dan preventif dalam pencegahan IMS pada bayi baru lahir, di mana dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes dengan mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada IMS. Yang pertama, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih itu IMS? IMS merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual baik secara vaginal, anal, dan oral. Pembahasan dalam pelayanan promotif dan preventif IMS pada bayi baru lahir mencakup dua pokok bahasan. Yang pertama, pencegahan penularan HIV pada bayi baru lahir. Yang kedua, pencegahan penularan sifilis pada bayi baru lahir. Yang pertama, kita membahas pencegahan penularan HIV pada bayi baru lahir. Program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak merupakan upaya terhadap perempuan usia produktif 15-49 tahun yang terinfeksi atau memiliki resiko terinfeksi HIV untuk tetap terjaga kesehatannya, serta mencegah menularkan infeksi HIV kepada bayi yang sedang dikandungnya. Faktor utama yang mempengaruhi penularan HIV diantaranya: 1. Faktor ibu seperti jumlah virus dalam tubuh dan jumlah sel imun ibu. 2. Faktor bayi atau anak, yaitu usia kehamilan dan berat badan bayi saat lahir dan pemberian ASI. 3. Tindakan persalinan, diantaranya jenis persalinan, lama persalinan, ketubah pejantini, dan tindakan medis selama membantu proses persalinan. Adapun program pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak diantaranya mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia produksi, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV, mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang sedang dikandungnya, serta memberikan dukungan psikologi, sosial, dan perawatan kesehatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya. Program pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan HIV dari ibu hamil terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandung mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, layanan antenatal care ANC terpadu termasuk penawaran dan tes HIV pada ibu hamil. 2. Diagnosis HIV pada ibu hamil, pemeriksaan mendeteksi antibodi dalam darah menggunakan tes cepat atau dikenal dengan rapid test HIV. 3. Pemberian terapi antivirus, antiretroviral atau ARV pada ibu hamil. 4. Persalinan yang aman. 5. Menunda dan mengatur kehamilan berikutnya. 6. Tata laksana pemberian makanan bayi dan anak. Selanjutnya, pemberian obat antivirus pencegahan, profilaksi, antiretroviral, dan antibiotik. Pemeriksaan diagnostik HIV pada anak dilakukan pada usia 9-12 bulan dengan catatan, bila hasilnya positif, maka harus diulang setelah anak berusia 18 bulan. Infeksi pada bayi dengan ibu HIV positif. Baik, yang berikutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu pencegahan penularan sifilis pada bayi baru lahir. Yang harus kita ketahui, apa itu definisi sifilis atau apa itu pengertian sifilis. Sifilis merupakan suatu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri atau biasa sering dikenal dengan raja singa. Sifilis dibedakan menjadi dua, yaitu sifilis kongenital yang ditularkan melalui plasenta dari ibu ke janin selama dalam kandungan,
dan sifilis akuista yang ditularkan melalui hubungan seks dan produk darah yang tercemar. Faktor resiko penularan sifilis dari ibu ke bayi baru lahir. Adapun faktor ibu yang pertama, adanya IMS lain selama kehamilan seperti HIV dan gonoru, infeksi organ reproduksi, malaria dan TB akan memperbesar resiko penularan sifilis. 2. Penularan baru sifilis pada ibu hamil meningkatkan resiko penularan ke anak. Adapun faktor tindakan obstetrik diantaranya, resiko penularan sifilis selama masa kehamilan lebih besar dibanding pada saat persalinan, karena bakteri dapat menembus barir darah plasenta. Dampak dan gejala sifilis kongenital. Yang pertama, menyerang berbagai sistem organ tubuh janin yang sedang berkembang termasuk otak hingga tulang. 2. Meningkatkan resiko keguguran, mengakibatkan BBLR, kelahiran prematur, dan lahir mati. 4. Gejala sifilis kongenital pada bayi baru lahir hingga usia 2 minggu berupa gelembung berisi cairan infeksius di kulit bayi, pembesaran organ hati, anemia, lengan dan kaki tidak dapat digerakkan, hingga radang selaput otak. Gejala sifilis kongenital lanjut berupa bekas luka, gangguan penglihatan dan pendengaran, kerusakan tulang rawan, hidung atau gigi seri berbentuk seperti pasak. Adapun program pencegahan penularan infeksi HIV dan sifilis dari ibu ke anak, di antaranya promosi kesehatan dan Adapun program pencegahan penularan infeksi HIV dan sifilis dari ibu ke anak, di antaranya promosi kesehatan dan penyebar luasan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan HIV dan sifilis dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Selanjutnya, pencegahan penularan penyakit menular langsung HIV dan sifilis dari ibu ke bayi melalui penanganan secara komprehensif berkesinambungan pada wanita usia subur, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan terinfeksi. Kemudian, deteksi dini penyakit menular langsung HIV dan sifilis pada ibu hamil di trimester pertama kehamilan. Penata laksanaan ibu hamil dengan HIV dan sifilis sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Jika ibu merasa memiliki resiko terinfeksi sifilis, disarankan untuk segera melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis dermatologi dan venerologi untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dan mencegah infeksi sifilis pada fase lanjut. Terima kasih. Baiklah, itu tadi edukasi pelayanan promotif dan preventif IMS pada bayi baru lahir. Dan yang harus kita ketahui atau yang harus kita ambil kesimpulan dari hal tersebut yaitu, apa itu IMS? Setelah kita mengetahui arti dari infeksi menular seksual, sehingga kita bisa mencegah infeksi menular seksual untuk terjadi pada kita dan pada anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.